Mau bilang Islam salah juga itu hak mereka gitu. Tapi kan kita tidak harus bermusuhan. Kita kan tidak harus memusuhi gitu, Pak. Kita tidak harus berantem gitu. Kita sebagai sesama anak bangsa tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu maksud saya ya. Masing-masing agama punya hak yang sama untuk mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah. Nah, kalau kita bilang yang paling benar, berarti ada yang benar juga berarti yang lain. Nah, itu maksudnya, gitu Pak ya. Ini adalah poin-poin pemikiran setelah saya mempelajari Quran, Pak, ya. Di luar daripada mukjizat daripada Quran, ketika Quran banyak menceritakan tentang fenomena-fenomena alam yang ternyata baru terbuktinya baru belakangan ini gitu. Mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu, paling banter berapa sih? Paling banter baru 500 tahun yang lalu lah. Ketika seorang ilmuwan bernama Pascal yang berani mengatakan bahwa semakin tinggi kita ke atas, oksigen semakin tipis. Ternyata itu boleh dikatakan sejalan dengan Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang dan lega gitu untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah mengizinkan orang untuk tersesat atau tidak beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit gitu. Bayangkan Pak, abad ke-7 di Quran sudah disebutkan kalau orang mendaki langit itu dadanya kan sesak dan sempit. Berarti kenapa? Berarti oksigennya tipis, makin tipis gitu. Pernah nggak Pak baca hadis Pak? Nabi Muhammad SAW naik gunung gitu yang tinggi 5.000 meter gitu, pernah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Paling tinggi apa? Wahiro ya paling ya. Wahiro baru berapa sih? Di bawah 500 meter ya setahu saya. Jadi kalau ada orang naik gunung yang udaranya makin tipis, orang itu akan susah bernapas. Baru dikonfirmasi oleh ilmuwan abad 17. Ilmuwan itu namanya Pascal, baru ngomong tahun 1648. Bayangkan. Kira-kira hampir 1000 tahun baru ada ilmuwan yang ngomong gitu. Jadi mungkin nggak Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin ya. Ketika di Quran juga disebutkan bahwa di dalam laut itu yang paling dalam tidak ada cahaya, di mana kita ngeliat tangan sendiri aja nggak bisa gitu. Pernah nggak Pak baca hadis Nabi Muhammad SAW menyelam ke dalam laut yang ribuan kilometer gitu Pak, sampai ngeliat tangan sendiri aja nggak bisa gitu. Di ayat yang sama disebutkan bahwa di dalam laut ada ombak Pak. Di dalam laut itu juga ada ombak ya. Jadi ombak itu tidak hanya di atas laut, tapi juga di dalam laut juga ada ombak. Mungkin nggak itu karangan seorang manusia Pak kira-kira? Di abad ke-7 belum ada alat selam ya, belum ada snorkeling gitu. Ketika sebuah kitab mengatakan bahwa gunung itu pasak gitu Pak ya, waktu itu seorang nabi yang ummi mengatakan gunung itu seperti pasak gitu. Pasak Bapak Ibu tahu lah ya, paku yang besar itu kan, ada kepalanya, ada badan pakunya menghunjam ke dalam. Seorang ilmuwan lagi namanya Profesor Frank Press Pak namanya, baru mungkin 50 sampai 60 tahun yang lalu menulis buku judulnya Earth, Bumi ya. Di dalam buku itu dia menulis bahwa gunung itu sebagai apa? Steak atau pack. Steaknya bukan steak daging itu Pak, bukan Pak ya. STAKE, steak. Steak itu artinya apa? Pasak, paku besar. Baru kira-kira 50-60 tahun yang lalu ngomong begitu. Profesor Frank Press bisa ngomong gitu, kenapa? Karena baru ditemukan teori bahwa benua-benua di bumi itu adalah lempengan. Ya, kita sekarang tahu bahwa lempengan-lempengan itu kalau bergeser sedikit aja bisa tsunami, ya kan? Bisa gempa bumi.
Ternyata yang menjadi stabilisator lempengan-lempengan itu adalah apa? Gunung-gunungnya. Pada zaman itu Nabi Muhammad SAW memang udah punya sonar gitu buat melihat struktur tanahnya gitu gimana. Ada begitu Pak, boro-boro ya Pak ya. Jarum pentul itu belum ada mungkin Pak ya. Bagaimana ceritanya seorang nabi yang ummi bisa mengatakan seperti itu kalau itu bukan wahyu dari yang menciptakan langit, bumi dan manusianya. Nah itu maksud saya. Jadi ketika saya sudah mempelajari Quran, ternyata Quran itu pasti bukan karangan seorang nabi yang ummi, berarti apa yang dimaksud, apa yang ada di dalam Quran tentang pesan-pesannya, termasuk inna dina indal Islam, pasti betul. Karena ada mujizat-mujizat, ayat-ayat di dalam Quran yang terbuktinya baru sekarang gitu. Yang itu tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Akhirnya pada tanggal 25 Juli itulah 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah pesantren yang disaksikan oleh hanya mandor saya. Alhamdulillah ya. Tapi selain itu juga, selain saya meninggalkan Kristen, saya juga terkesima dengan konsep kemanusiaan di dalam Islam. Ternyata ya, karena saya lahir dari kalangan Cina, itu ada aja suara-suara ya yang mengatakan bahwa Islam itu agamanya orang miskin, Islam itu agamanya koruptor gitu. Islam itu agamanya orang yang ngemis di lampu merah gitu. Itu ada aja suara-suara begitu. Kalau dari kelompok Cina ya. Bahkan ada orang tua kami ya yang melarang kami masuk masjid, yang melarang kami ketemu ustadz gitu. Ada yang begitu ya. Tapi ketika saya membaca sebuah hadis ketika Nabi SAW haji wada, di dalam khutbahnya beliau bersabda, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya. Orang kulit merah juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Yang terbaik di antara mereka adalah yang bertakwa. Simpel banget dan mengena banget buat saya waktu itu ya. Saya ketika mempelajari hal-hal sifat wajib, sifat mustahil daripada Tuhan pencipta kita Allah SWT, saya baru mikir, iya dulu Tuhan saya bisa dilihat Pak, Tuhan saya bisa mati Pak, Tuhan saya bisa disalib gitu ya, walaupun diceritakan dibangkitkan, tapi Tuhan bisa mati gitu. Tapi ketika Tuhan itu turun jadi manusia, ini menurut Kristen Pak ya, Tuhan itu turun jadi manusia, dia mengambil ras tertentu. Kalau mengambil ras tertentu gimana Pak? Saya jadi mikir, waktu itu kok kenapa saya nggak kepengen punya Tuhan yang sipit gitu ya. Ya, jadi akhirnya ya sudah harus benar. Oh, berarti ini saya baru tahu setelah saya baca Quran, saya mempelajari Islam, saya baru tahu oh ternyata agama-agama yang lain ini buatan manusia. Ya, walaupun kita di Quran sering baca. Ya, ini saya dari tadi ngomong nggak keluarin kitab. Izin Pak ya, saya keluarin kitab Pak ya. Izin Pak ya. Waduh. Ini kalau saya kemana-mana jadi ketukang buku nih. Ini saya bawa buku sebanyak ini buat jaga-jaga Pak. Kalau di jalan ketemu pendeta Pak ini. Wah, kayaknya mejanya kurang besar ini Pak. Nah, bukan salah. Bapak Ibu, izin Pak minum dulu Pak ya. Kalau saya kok agak serak nih. Bapak Ibu pasti sering baca di Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Terima kasih Pak. Sering ya Pak ya?
Bahkan nabi-nabi, Nabi Isa alaihissalam juga diceritakan di dalam Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu kitab apa? Kitab Taurat. Ya, juga ada yang menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan, betul ya? Kalau nih misalnya nih di jalan Pak, Bapak Ibu dikasih lihat nih ada kitab begini nih, tulisannya apa nih Pak? Taurat dan Zabur. Atau dikasih lihat kitab seperti ini Pak, tulisannya apa nih Pak? Injil. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya begini gimana? Bapak sebagai orang Islam kan ada rukun iman kan? Rukun iman yang ketiga apa? Kitab-kitabnya. Apa aja kitab-kitabnya? Taurat, Zabur, Injil. Nah, ini Injil nih. Bapak harus beriman ke ini dong. Kalau begitu ini gimana Pak? Nah kan bingung kan? Hah? Bingung, baru digituin aja udah bingung Pak. Belum dikasih ayat Quran tuh Pak. Ya. Jadi sekarang kita harus benar-benar waspada. Ya, ini adalah salah satu cara ya daripada kalangan Kristen untuk apa? Untuk mendangkalkan akidah kita, ya, untuk menggoyang iman kita. Bahkan ini juga ditujukan untuk apa? Untuk supaya kita murtad. Ini sengaja dibuat begini Pak. Ini buat dibagikan ke orang Islam nih Pak. Ini sengaja dibagikan ke rumah-rumah orang Islam, ya. Nanti ada yang begini nih Pak. Di sini ada rak buku kan ya, biasa rak kitab ada kan ya, nah itu ya. Ini kalau sekilas saya kasih lihat nih Pak, mirip nggak Pak? Sekilas sih, mirip nggak Pak? Ini kalau ditaruh di rak itu Bapak nggak akan tahu nih kitabnya mereka nih. Betul nggak? Mirip, mereka bikin juga corak-coraknya mirip tuh, ya kan? Tapi apa tulisannya? Kitab suci Injil. Nah ini juga yang dipakai oleh mereka untuk dibagikan kepada orang Islam. Ini namanya Injil gitu. Nah yang dipegang sama orang-orang Kristen yang dibawa ke gereja itu yang ini. Ya, ini tulisannya Alkitab. Tulisannya ini karena sering keluar masuk peti jadi hilang nih warnanya. Tulisannya Alkitab Pak. Saya yang sudah belajar ini, saya juga sudah belajar Quran. Saya bandingkan, saya menghimbau dengan sangat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikasih lihat begini jangan sebut ini Alkitab. Kenapa Pak? Nanti kira kita nggak bisa baca. Bukan, karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. Zalikal kitabul la raib. Jadi kalau Al-Quran kita nama lain juga Alkitab, ini kita sebut Alkitab, gimana dong? Rancu nanti, ya kan? Saya juga sangat-sangat mengimbau bapak-bapak jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Saya tadi lupa nanya harusnya, bapak-bapak kalau sebut kitab Kristen sebutannya apa Pak? Sekarang baru ngomong Alkitab. Kemarin-kemarin pasti sebutnya Injil, ya kan? Saya paham, karena bapak-bapak dari kecil baca Quran, di dalam Quran tulisannya Injil. Injil Nasrani, Nasrani Injil. Ada nggak Pak di Quran kata Kristen gitu Pak? Nggak ada kan? Jadi makanya bapak-bapak kalau ditanya apa kitab sucinya orang Kristen, pasti saya yakin bapak-bapak sebutnya Injil. Karena di Quran memang disebutnya cuma Injil gitu ya. Tapi saya mau nanya, Injil itu apa Pak kalau di Quran? Kitabnya Nabi Isa. Kitabnya Nabi Isa. Harus berbentuk buku nggak? Nah lo diem kan? Hah? Nggak pernah ada kan? Artinya apa? Tidak harus berbentuk buku. Jadi yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, kata kitab itu sebenarnya apa? Itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju. Berarti kan tidak harus berbentuk buku gitu maksudnya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan
buku jatuh dari langit gitu untuk Nabi Musa alaihissalam atau untuk Nabi Isa alaihissalam, kan begitu. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi digendong ibunya, mukjizat pertamanya bisa bicara membela ibunya. Ketika ibunya dituduh berzina oleh kaumnya, ya kan? Kemudian ibunya menunjuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sebagai bayi bisa ngomong, "Qala ini Abdullah, ataniyal kitabah, wajalani Nabiya." Quran surat Maryam ayat 30. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, dia Allah memberiku kitab Injil, dia Allah menjadikan aku seorang nabi." Apakah ketika Nabi Isa mengatakan begitu diberi kitab Injil, apakah itu buku yang jatuh dari langit? Bukan. Ya, berarti itu apa? Wahyu. Ya. Berarti di Quran kalau disebut kitab Injil berarti wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kitab artinya bisa wahyu yang dibukukan, bisa. Tetapi juga bisa artinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tertentu. Ya. Quran juga tadinya kan nggak dibukukan. Cuma ditulis saja sama sahabat-sahabat. Ketika Nabi menerima wahyu, Nabi melafazkan, sahabat menulis. Tapi kan tidak dijadikan seperti ini, belum dijadikan mushaf ketika Nabi masih hidup, gitu kan? Barulah ketika zaman Khalifah Abu Bakar ada perang di Yamamah, banyak hafiz Quran yang meninggal, baru diusulkan oleh sahabat yang lain Umar bin Khattab untuk dibuatkan mushaf gitu. Karena banyak hafiz Quran yang meninggal. Jadi yang disebut kitab itu tidak harus berbentuk buku. Nah, di Quran ada berapa Injil yang diberikan kepada Nabi SAW? Kan cuma satu. Satunya satu apa? Bukan satu buku, satu set gitu. Satu set isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan gitu, untuk Bani Israil. Nah, saya pengen nanya nih ke bapak-bapak nih. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu membaca di Quran Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat gitu? Kenapa? Nggak ada ya? Pernah nggak bapak ibu membaca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Ada pak? Nggak ada ya? Pernah nggak bapak baca di Quran Inna nahnu nazal wa Taurat wal Injil wa inna lahu lahafizun gitu? Ada nggak pak? Nggak ada kan? Berarti Taurat, Zabur dan Injil dijanjikan untuk dijaga nggak pak? Allah SWT. Tidak, yang dijanjikan dijaga hanya Quran. Berarti kalau begitu, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya. Ya Pak ya? Nah, ini belum ini baru setengah nih. Saya buktikan lagi nih Pak. Saya buktikan lagi. Di Quran ada surat Al-A'raf ayat 157. Ya Pak ya? Mereka mengikuti nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ada namanya yang tertulis di dalam Taurat dan Injil di Quran surat Al-A'raf 157. Kalau ini Taurat, ini Injil. Saya sudah cari Pak di sini, nggak ada nama Muhammad di sini Pak. Nggak ada nama Muhammad di sini. Kalau nggak ada nama Muhammad, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 bukan Pak? Itu maksud saya. Ada lagi Pak. Di Quran surat As-Saff ayat ke-6, ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Nah, kalau berbicara tentang Nabi Isa, kita berbicara Injil. Di sini ada nggak nama Ahmad? Gitu? Nggak ada juga. Berarti kalau gitu nih Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6 bukan Pak? Nah, itu bukan. Deal nggak? Deal Pak ya? Jadi kalau dikasih gini, oh maaf, Bapak bilang gini, maaf ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa. Gitu. Selesai. Dikasih ini, oh maaf ini bukan kitab Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam.
Selesai. Sampai sini sama kita Pak ya, frekuensinya sama ya Pak ya. Karena saya pernah digituin Pak sama pendeta. Pak pendeta bilang, Pak Doni kan udah masuk Islam, Pak Doni kan punya rukun iman. Rukun iman yang ketiga apa? Saya sebutin Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah inilah Injil. Kenapa Pak Doni nggak beriman pada ini? Saya tanya balik, Pak pendeta, ada nggak di situ nama Ahmad gitu? Oh nggak ada, gitu pasti. Lah begitu Pak. Lah kalau nggak ada, ya berarti ini bukan Injil yang masuk Quran Pak. Kayak gitu, selesai. Gitu. Ya Pak ya. Begitu juga ini yang Taurat. Nah sekarang saya masih berani ngomong Pak. Saya masih berani ngomong karena saya udah pelajarin ini dan Quran Pak ya. Saya udah bandingkan nih. Saya masih berani ngomong bahwa di dalam kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi ini masih ada kebenaran Pak, masih ada. Ya Pak ya. Maksudnya kebenaran itu gimana? Sejalan sama Quran, ada Pak. Ya, tentang tauhidnya masih ada. Tentang berimannya masih ada. Tentang bertaubatnya masih ada. Tentang beramal solehnya masih ada. Masih Pak di sini Pak. Tapi ini bercampur dengan kebatilan masalahnya. Itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab mereka itu sudah bercampur dengan kebatilan. Hanya Quran yang menyaring sehingga Quran isinya hanya kebenaran. Yang ini ada kebenarannya tapi campur dengan kebatilan. Itu yang maksudnya akhirnya gimana ya? Masih ada benernya, cuman ya itu tadi ada kontradiksi, ada ayat tidak asli, ya. Bahkan ini kalau boleh dikatakan sebagian firman Tuhan ada, ya. Sebagian perkataan Nabi ada, sebagian perkataan sejarawan ada, cerita pornonya ada juga. Ya, tapi cerita pornonya di sini tuh cerita porno dalam hal kiasan ya, bukan literal ya, bukan harfiah ya. Itu adalah kiasan-kiasan untuk menceritakan bangsa Israel. Nah, di Quran kita juga baca, ya, di Quran surat Al-Baqarah 79, bahwa celakalah mereka yang sudah merubah-rubah firman Allah dan mengaku tulisan mereka adalah firman Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Quran surat Al-Imran ayat 78 juga dikatakan apa? Mereka mengaku-ngaku berasal dari Allah, tapi ternyata bukan. Ya. Di sini ada yang dirubah nggak? Ada. Di sini ada yang dirubah nggak? Ada. Di sini ada yang berasal bukan dari firman Allah nggak? Ada. Di sini ada nggak yang bukan berasal dari firman Allah? Ada juga. Sebentar Pak, saya tunjukkan buku ya Pak ya. Ini yang nulis bukan orang Islam loh Pak ya. Ini udah 6.12 aja Pak. Sampai jam 12. Di sini saya pegang 4 buku Pak nih ya. Saya pegang 4 buku. 4 buku ini yang ngarang satu orang Pak. Yang ngarang satu orang. Namanya Dennis R. McDonald. Bukan McD ayam goreng, bukan Pak ya. Ini orang penulis sejarawan ya Pak. Ini sejarawan. Dennis R. McDonald. Dennis R. McDonald itu adalah seorang sejarawan. Dia pandai bahasa Yunani. Dia meneliti naskah-naskah kuno, ya. Dia membandingkan tulisan-tulisan kuno dengan Bible yang dalam bahasa Yunani, dibandingkan ceritanya, gitu ya. Ada lagi, apa namanya? Dia menuliskan penulis-penulis Bible di sini yang disebut Injil ini, ya. Di sini ada Injil yang disebut dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada 4 nih. Ini 4-4-nya ini yang
bisa dikatakan surat-surat yang menceritakan tentang Yesus Kristus gitu. Tahu Pak Yesus Kristus Pak? Nggak tahu. Bapak tahu Kristus? Yesus Kristus? Nggak pernah ketemu ya? Yang disebut dengan Yesus Kristus hanya diceritakan di dalam 4 surat sini ya. Surat-surat yang ada di sini menceritakan Yesus Kristus itu ada sebagian yang sama dengan diceritakan dalam Quran Pak ya. Yang di Quran kita membaca ada ibundanya daripada Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam. Di sini namanya Maria. Kemudian diceritakan juga Yesus dan Nabi Isa sama-sama lahir dari perawan suci, ya kan? Yesus atau Nabi Isa sama-sama bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus atau Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati. Ada Pak cerita di sini dan cerita di Quran sama nih Pak. Tapi Bapak pernah nggak baca di Quran Nabi Isa alaihissalam bisa merubah air jadi anggur gitu? Pernah baca di Quran Pak? Di sini ada Pak ya, di sini ada nih. Ternyata diambil dari mitologinya Yunani Pak. Di sini penulis Dennis R. MacDonald bisa menceritakan bahwa dewa Hermes juga berjalan di atas air. Ya. Di Quran, Bapak pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam itu bisa tadi apa? Mengubah air jadi anggur Pak ya? Saya salah ngomong saya. Kalau yang merubah air jadi anggur di sini diceritakan bukan dewa Hermes Pak, tapi namanya dewa Dionysus. Dionysus itu disebut dewa anggur. Ya. Trademark daripada dewa anggur Dionysus itu adalah dia bisa juga merubah air jadi anggur. Sama dengan cerita Yesus di sini merubah air jadi anggur. Di sini Yesus juga diceritakan bisa berjalan di atas air. Nah, yang di sini yang berjalan di atas air itu namanya dewa Hermes. Ada yang tahu Pak dewa Hermes? Hah? Apa Pak? Pengantar pesan. Itu anaknya dewa Zeus juga Pak. Nah, dewa Zeus. Kalau ibu-ibu dengar Hermes pasti beda Pak ceritanya. Yang dibayangin pasti tas gitu Pak ya. Nanti ada lagi di sini cerita Yesus masuk kota Yerusalem. Di sini juga ada. Yang diceritakan siapa? Odyssey. Odyssey itu apa? Raja di Yunani dari kerajaan Iliad. Sekarang lagi main nih Pak di bioskop nih di Odyssey. Nah, Bapak kalau mau lihat, Bapak kalau mau tahu apa saja kesamaan di cerita Odyssey dengan di kitab Kristen, boleh Pak nonton filmnya Pak. Kemarin saya udah ajak nonton teman-teman satu tim. Kita training kristologi. Kita nonton bioskop, kita lihat kejadian-kejadiannya ada nggak yang sama dengan di sini. Ternyata ada Pak. Yesus di sini diceritakan kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Ya, bukan istrinya ya. Diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Di sini Odyssey juga diurapi oleh seorang wanita dengan minyak. Di Quran ada nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada ya. Di Quran ada apa? Nabi Isa alaihissalam bisa berjalan di atas air. Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Saya waktu baca ini agak dakdikduk loh Pak. Waktu baca ini saya agak dakdikduk loh. Ketika yang di sini ada, jangan sampai di Quran ada. Iya dong. Kalau di sini ada, di Quran ada, waduh. Terus jangan-jangan Quran juga mengadopsi novel gitu. Nah, Odyssey itu Pak, itu yang mengarang cerita namanya Homer. Ya. Ini namanya Homer nih. Homeric epics, cerita-cerita Homer. Yang menceritakan tentang Odyssey itu yang Homer ini. Homer ini hidupnya tahun 800 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh Pak. 800 tahun sebelum Nabi Isa. 800 tahun sudah nulis novel, novelnya disadur sama penulis ini.
Nanti ada lagi penulis lain namanya Vergil. Vergil ini juga penulis Yunani, hidupnya tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 400 tahun sebelum Nabi Isa. Ceritanya juga banyak disadur di sini. Ya. Ada lagi penulis namanya Euripides. Sorry, tadi yang Vergil yang 480 tadi yang Euripides Pak, bukan yang Vergil, sorry. Yang Euripides hidupnya tahun 480 sampai tahun 406 sebelum Masehi. Bercerita tentang Dionysus, dewa anggur, anaknya dewa Zeus. Ini sampai sekarang belum ada pendeta yang membantah ini Pak, belum ada. Jadi kalau tulisan-tulisan Dennis R. MacDonald bisa membuktikan ternyata kitabnya orang Kristen yang khususnya 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyadur ceritanya Odyssey, menyadur ceritanya Euripides, menyadur ceritanya Vergil. Berarti ini gimana? Kalau begitu terbukti nggak Pak surat Al-Imran ayat 78 tadi? Nah ini buktinya saya bawa kemana-mana Pak nih. Ini buktinya gitu. Ini bukti kebenaran Quran surat Al-Imran ayat 78. Gimana Pak rasanya kalau orang Kristen dengar seperti ini Pak? Rata-rata pada diam semua. Ketika saya suruh baca sendiri, oh iya ya ternyata Dewa Hermes berjalan di atas air. Ketika Yesus dibaptis, diceritakan di sini Roh Kudus turun seperti burung merpati. Di sini, mana ini? Nah, yang versi. Di sini Dewi Athena turun seperti burung. Di sini Yesus ketika dibaptis ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Ya, bahasa Inggrisnya apa? This is my beloved son. Yang diceritakan yang ngomong Tuhan. Tapi di sini yang ngomong namanya anaknya Odyssey namanya Telemachus, juga disebut this is my beloved son. Banyak yang mirip gitu Pak. Ceritanya diambil, cuma nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Ya. Kemarin waktu saya nonton film Odyssey itu Pak, ada satu kejadian yang sangat boleh dikatakan menjijikan ya. Jadi ternyata ada seorang penyihir perempuan di sebuah pulau, rombongannya Odyssey datang, tapi Odyssey-nya disuruh berpencar sama murid-muridnya yang pengikutnya yang mulai berontak gitu. Pengikutnya ini naik ke atas bukit, ketemu sebuah rumah, ada seorang perempuan, ternyata dia penyihir. Sama perempuannya dikasih makan daging. Setelah makan daging, mereka berubah jadi babi semua. Pengikutnya Odyssey jadi babi semua nih, Pak. Ya. Setelah itu Odyssey-nya sedang berburu memanah seekor rusa. Ternyata setelah kena panah, rusanya tahu-tahu jadi laki-laki telanjang. Buru-buru dia ngejar pengikut-pengikutnya ke atas bukit. Sampailah ke rumah itu. Yang dilihat sama Odyssey apa? Babi-babi Pak. Cuma dia nggak tahu kalau babi itu teman-temannya dia gitu. Ketika masuk ketemu perempuannya, ditawari makan juga, hampir makan itu si Odyssey-nya. Ya, daging udah tinggal dimakan itu. Cuman akhirnya dia sadar, akhirnya dia bisa membebaskan teman-temannya dari babi, kembali lagi jadi manusia. Berarti kalau gitu kan ada pesan ya Pak ya, jangan makan babi, jangan-jangan itu jelmaan teman kita gitu kan. Ketika nonton itu jadi ingat begitu Pak, jadi Pak. Ya, nah, ini udah 6:23 Pak nih. Bener nih. 5 menit lagi. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ada ya. Oke ya. Kalau gitu saya rekap aja deh. Jadi akhirnya saya yang sudah mempelajari ini, saya sudah mengumpulkan bukti-buktinya dan saya sudah membandingkan dengan Quran. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran.
ya, pertama itu. Tapi saya juga masih berani mengatakan di dalam kitabnya mereka masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Rasulullah sudah berpesan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah sudah diberikan Quran, maka yang harus dipegang oleh kita sebagai muslim hanyalah Quran, ya. Kita tetap beriman bahwa Allah SWT pernah memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel. Tetapi yang harus jadi pegangan kita adalah Quran saja. Itu saja. Nah, Quran itu yang tadi saya bilang di awal, bukti, ya, terbukti, bukan karangan seorang manusia. Terus kita mau jauh gitu dari Quran gitu, jangan sampai gitu ya. Karena selain kita membaca Quran juga kita mendapat pahala, ternyata di dalam Quran juga banyak sekali kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi buat apa? Buat kita menjalani hidup di dunia ini. Bapak-bapak dulu waktu masih sekolah atau kuliah gitu, Pak, sebelum ujian gitu, kalau dikasih kisi-kisi, kira-kira ujian bapak-bapak bakal lulus atau enggak? Insya Allah mudah lulusnya. Begitu juga kita juga hidup di dunia juga ujian kan, Pak, ya kan? Kita juga sedang diuji nih, lulus ujiannya gitu. Nah, kalau kita sudah dikasih kisi-kisi dalam Quran, insya Allah kita mudah, Pak, lulus ujiannya, ya. Dan saya juga akhirnya setelah mempelajari ini, saya akhirnya juga membuktikan, ya, bahwa ternyata di dalam Quran yang dikatakan tentang kitab-kitab ini ternyata terbuktinya malah oleh tulisan-tulisan orang bukan Islam, ya. Ini membuktikan kebenaran daripada Quran, khususnya Quran surat Al-Baqarah ayat 79 dan juga Quran surat Al-Imran ayat ke-78. Jadi saya hanya berharap kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi pengikut apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Ya, silakan kalau begitu ada yang mau tanya. Pakai mic Pak. Itu ada ya. Biar Pak. Sempit kan. Kalau 2 tahun lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan untuk bertanya pada Pak Dodi. Saya mengikuti juga nama apologi Indonesia. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa sih pihak-pihak yang memusuhi Islam dalam tanda kutip itu selalu sangat benci sekali dengan Islam. Padahal khusus untuk di Indonesia toleransinya sangat tinggi. Dan saya mengikuti juga yang Kodon pernah berinteraksi kepada yang masuk mualaf itu, bahwa semuanya kebanyakan itu sangat benci dengan Islam. Demikian Kodon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Tidak semua Pak, ya. Saya ketika mempelajari Islam, saya tidak dalam keadaan yang benci Islam, Pak. Ya, walaupun saya dengar suara-suara dari keluarga kami, keluarga besar kami, bahwa Islam agama begini gitu. Tapi saya tumbuh besar di kampung yang banyak muslimnya. Jadi saya bukan dalam keadaan yang benci Islam, tidak. Memang kita sering melihat di media, Pak, ya. Islam difitnah, agama kekerasan, agama teroris dan sebagainya. Itu orang-orang yang membenci Islam tuh salah satu hasil daripada media, Pak. Dulu saya sempat hampir terpengaruh. Saya pernah menyia-nyiakan waktu 5 tahun, Pak, ya, ketika saya mau mempelajari Islam, tapi yang saya amati muslimnya, bukan Islamnya. Nah, 5 tahun saya sia-sia, Pak. Kenapa? Karena saya banyak menonton media. Ya, Pak, ya. Nah, tapi kalau Bapak bilang kenapa mereka yang di luar Islam itu
benci Islam itu memang karena ada yang mendorong, Pak, ada yang memprovokasi, ya. Boleh dikatakan terutama dari kalangan yang disebut dengan orientalisme, Pak. Pernah dengar, Pak, ya, orientalisme, ya? Orientalisme itu gerakan yang mempelajari budaya timur termasuk agamanya. Orientalisme timbul setelah Eropa kalah di perang salib. Jadi mereka pengen tahu gitu, di ketimuran itu bagaimana, termasuk belajar agamanya. Kalangan-kalangan orientalisme itu memang menyerang Islam, tapi juga tidak semuanya sih, Pak, tidak semuanya. Ada juga yang jujur, ada. Bahkan ada juga yang menerjemahkan Quran juga ada, Pak. Ya, terjemahan Quran oleh kalangan orientalisme juga ada. Tapi dari sekian terjemahan ada satu yang juga tidak jujur, ada. Nah, jadi maksud saya, kenapa Islam kok seperti dimusuhi gitu, Pak, ya? Karena Islam itu yang boleh dikatakan agama yang nggak bisa buat nego-nego, Pak. Dari rumah, dari dalam rumah, saya yakin bapak dan istri mendidik anak dengan ajaran Islam, bisa nggak Pak nego-nego dengan racun-racun masyarakat? Judi, miras, LGBT, seks bebas, kayak gitu-gitu bisa nggak Pak dinego, Pak, dengan Islam? Nggak bisa. Karena hal-hal seperti itu, racun-racun masyarakat tidak bisa dinego dengan Islam, makanya yang punya kepentingan di luar Islam, Pak, mereka menggunakan cara-cara untuk merusak Islam dari dalam. Contoh, mereka menggunakan apa? Film, menggunakan apa? Food, makanan, menggunakan apa? Fashion, baju, menggunakan apa? Freedom, kebebasan. Kayak gitu, Pak, kira-kira, ya. Mereka menggunakan cara-cara itu untuk merusak generasi muda Islam. Jadi mereka merusak Islamnya dari dalam. Karena Islam tidak bisa nego dengan racun-racun masyarakat, maka itulah Islam menjadi target, Pak. Target untuk dirusak dari dalamnya. Kalau dihancurkan dari luar, nggak bisa, Pak, Islam. Ya, Pak, ya. Sekarang Islam bahkan menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia, Pak. Bahkan lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Loh, bener, Pak, ya. Ada sebuah badan riset, Pak, namanya pewresearch.org. Boleh dibuka, Pak, di Google. pewresearch.org. Mereka membuat laporan ini udah 15 tahun yang lalu, Pak. Udah 15 tahun yang lalu. Mereka memperkirakan Islam yang sekarang ini sedang menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Tahun 2050, mudah-mudahan kita bisa melihat, ya, Islam itu nanti kalau dibandingkan dengan Kristen yang digabung semua, Pak, yang digabung itu ada Katolik, Protestan, Ortodok, Anglikan, dan semua digabung. Islam dan mereka ini bedanya paling 1-2% tahun 2050. Tapi diperkirakan tahun 2070 Islam sudah melewati semua itu. 2070, ya. Tapi kalau Kristennya dipecah-pecah, Protestan sendiri, Katolik sendiri, Anglikan sendiri, Ortodok sendiri, Islam sudah jadi agama yang terbesar di seluruh dunia, Pak. Tahun 2000. 26 tahun yang lalu Islam sudah jadi agama terbesar di dunia kalau Kristennya dipecah-pecah. Ya, Pak, ya. Jadi kira-kira begitulah Jadi sekarang bumi itu seperti dibagi dua gitu, Pak. Separuh Islam, separuh non-Islam. Nah, yang non-Islam ini yang berusaha untuk menghancurkan Islam karena mereka punya kepentingan. Kan jumlah Islam sekarang kan sudah menjadi sangat besar, Pak. Sudah 2 miliar plus, ya. 2 miliar plus itu kalau bisa diubah gitu, kan sudah merupakan target yang menggiurkan, Pak, buat mereka. Gitu, ya, Pak, ya. Yang lain kira-kira? Silakan. Yang mana dulu nih? Yang milih? Bapak tanggung jawab loh, udah ngasih tanggung jawab loh. Tanya jawab loh, Pak. Waktu ini sudah
Waduh, tuh kan. Ini Alhamdulillah. ada yang mau ke Palestina juga. Gimana? Nanti sambil makan soto Pak. Sambil makan Pak ya. Nanti pulang ini kita beli sambil makan di sini kita diskusi lebih lanjut. Saya kira kalau Bapak Ibu teman-teman mau lebih lanjut mendalami videonya apa penjelasan besar ini bisa dilihat di John Titan channel. Apa namanya, ada 25.000 video ya? Apa? Videonya sudah banyak yang diupload boleh. Belum, baru 2000. Oh, baru. Ya, silakan barangkali saya kira kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Donitan atas segala penjelasannya dan mohon maaf